Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita masuk ke topik yang agak ngeri tapi bikin penasaran sekaligus penting. Kemunculan pasukan yang disebut-sebut sebagai pendukung Imam Mahdi. Apakah sudah muncul dan apakah mungkin dari timur, artinya dari Indonesia? Yuk kita gali bersama. Selamat datang di pembahasan mengenai nubuat akhir zaman. Bayangkan sebuah bendera hitam berkibar dari horizon timur dan bergerak ke arah yang sangat strategis. Apakah kamu pernah berpikir kalau timur itu bukan hanya Asia Tengah, tapi bisa jadi jauh ke Asia Tenggara? Menurut berbagai literatur, ada riwayat bahwa pasukan yang membawa panji hitam akan muncul dari wilayah yang disebut Khurasan, yakni di kawasan Timur Tengah, Iran, Afghanistan, Asia Tengah. Namun, di sini muncul pertanyaan menarik. Apakah timur bisa diartikan lebih luas? Bisa jadi muncul dari arah kita. Yang pertama, apa sih kisah panji hitam dari timur itu? Dalam salah satu riwayat yang dikutip, disebutkan, kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lalu mereka berperang. Artinya, ada sebuah kelompok yang muncul dari timur, membawa panji hitam yang dikaitkan dengan kemunculan Imam Mahdi. Kita harus pause sebentar karena wilayah timur dalam riwayat bisa berarti Khurasan, tapi tidak selalu jelas bahwa itu Indonesia. Oke, sekarang bayangkan jika suatu hari kamu mendengar kabar seorang tokoh muncul di Nusantara yang diyakini sebagai pendukung Mahdi, atau munculnya bendera hitam di sini. Menyeramkan? Menarik? Nah, ini bagian yang sering membuat orang bingung. Apakah bisa dari Indonesia? Beberapa artikel menyebut bahwa kemunculan pasukan dari timur mungkin saja dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Contoh, artikel yang bertanyakan, benarkah pasukan panji hitam Bermuda bergerak? Menyebut bahwa versi terpopuler adalah dari Khurasan, tapi tidak menutup kemungkinan tafsir timur yang lebih luas. Ada juga artikel yang menyatakan bahwa menurut sebagian tafsir modern, kemunculan tersebut belum terbukti dan wilayah Khurasan tetap dianggap yang utama. Jadi, ya, spekulasi tumbuh di kalangan umat, tapi data historis kuat menunjukkan Khurasan. Jadi, kalau bukan dari Indonesia, kenapa banyak orang mempetakan jadi dari Indonesia? Karena harapan, ketidakpastian, dan keinginan untuk melihat momen besar dekat dengan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus hati-hati dalam tafsir? Penting untuk dicatat bahwa beberapa ulama menyebut bahwa hadits-hadits yang menyebut panji hitam dan timur itu qaul yang derajatnya lemah atau dhaif. Misalnya dalam artikel yang menyebut bahwa meskipun diyakini riwayat panji hitam itu tidak kuat dari sisi sanadnya. Artinya, kita tidak boleh langsung menyimpulkan, oh jadi dari Indonesia hanya karena kita ingin atau karena spekulasi muncul. Perlu ilmu, konteks, dan hati-hati terhadap klaim yang bisa menyesatkan. Tapi tunggu dulu, apa ciri-ciri pasukan itu dan bagaimana mereka digambarkan? Bisa kita cari tanda-tandanya. Nah, ini yang berikutnya. Ciri-ciri gambaran tersebut dari berbagai literatur. Panji berwarna hitam pekat dengan tulisan Tauhid La ilaha illallah di tengahnya. Wilayah asalnya antara lain Khurasan. Mereka akan melakukan perang besar melawan kezaliman, mendukung Imam Mahdi. Namun catatan penting, karena derajat riwayat lemah, banyak yang berpendapat bahwa gambaran ini bisa jadi simbolis metafora, bukan literal. Kalau kita hubungkan dengan Indonesia, apakah tanda-tanda lokal yang mirip? Ada, tapi bukan bukti kuat. Yang kelima, apakah ada tanda lokal yang serupa di Indonesia? Beberapa orang menghubungkan kondisi dunia saat ini, konflik global, ketidakstabilan, munculnya berbagai kelompok militan, teknologi perang canggih, semua ini dikaitkan dengan eskalasi akhir zaman. Artikel terkini menyebut bahwa kondisi dunia semakin chaos, sehingga bisa jadi masa yang cocok bagi narasi Mahdi dan panji hitam. Tapi ingat, masa yang cocok belum sama dengan terbukti sudah muncul. Belum ada data yang sahih menyebut panji hitam itu sudah muncul dari Indonesia secara spesifik. Jadi, apa kesimpulannya sejauh ini? Nah, itu bagian yang penting. Yang keenam, kesimpulan yang bisa kita tarik. Ada riwayat yang populer tentang pasukan panji hitam dari arah timur yang akan mendukung Imam Mahdi. Lokasi timur yang paling banyak disebut adalah Khurasan, bukan Indonesia.
Meski banyak spekulasi bahwa bisa saja Timur, termasuk Asia Tenggara Indonesia, belum ada bukti kuat atau riwayat sahih yang mengonfirmasi hal itu. Kita harus bersikap kritis, jangan gampang percaya klaim besar tanpa bukti, dan pahami bahwa eskatologi sering mengandung simbol metafora. Yang terpenting, kita sebagai individu tetap terus memperbaiki diri, meningkatkan akhlak, waspada terhadap penyesatan, sembari mempersiapkan diri secara spiritual, terlepas dari di mana dan kapan tepatnya semua ini terjadi. Nah, kalau ternyata suatu hari muncul berita Panji hitam di negeri kita, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita tutup dengan refleksi dan tindakan. Yang ketujuh, refleksi dan tindakan untuk kita semua. Alih-alih terburu niat mencari siapa dan di mana, sebaiknya kita perkuat iman dan amal kita sekarang. Karena kemunculan Imam Mahdi atau pasukan pendukungnya bukan sekadar acara tontonan, tapi panggilan untuk perubahan. Tingkatkan literasi kita terhadap ilmu zaman agar tidak mudah tertipu. Ingat bahwa banyak narasi besar yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik atau ideologi. Jadi selalu gunakan akal dan hati yang waspada. Fokus pada hal yang bisa kita kontrol, kejujuran, keadilan, kebaikan kepada sesama. Karena kalau memang momen besar itu datang, kita ingin jadi bagian dari gelombang positif, bukan hanya jadi penonton. Kalau kamu sampai di sini, berarti kamu punya rasa penasaran sama seperti saya, dan itu bagus. Terus ikuti channel ini karena kita akan bahas konten-konten menarik lainnya tentang akhir zaman, eskatologi, tanda-tandanya, dan bagaimana kita bisa bersikap tepat di zaman yang penuh tanda. Jadi jangan lupa like video ini kalau menurut kamu kontennya menarik, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya di niche akhir zaman dan eskatologi Islam ini. Aktifkan loncengnya juga ya, supaya setiap kali ada video baru, kamu jadi yang pertama tahu. Terima kasih sudah nonton. Sampai step di Story Fort. Jaga iman, jaga amal, don't spoil.